Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang orientasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia yang akan dipresentasikan oleh Nelly Saida Afilia dengan NIM 200301160 dan Putu Nandari Putri 200301163. Pengertian orientasi. Orientasi adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan suatu situasi atau dengan lingkungan atau iklim bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Orientasi itu dialogkan dengan kegiatan sosialisasi sebagai langkah dari penerimaan calon tenaga kerja, rekrutmen atau penarikan, selektif atau staffing, dan orientasi atau sosialisasi. Karena itu, orientasi juga diartikan juga sebagai proses memperkenalkan pekerja baru dari rekrutmen sumber internal atau eksternal mengenai keseluruhan organisasi atau perusahaan atau unit kerja sebagai tempat yang bersangkutan akan bekerja. Orientasi juga diartikan sebagai usaha membantu pekerja baru yang mengalami shock kebudayaan atau kejutan kebudayaan atau cultural shock karena memasuki budaya baru dalam kehidupan sebagai pekerja di bidang bisnis yang kompetitif berbeda dari kondisi kehidupan sebelumnya. Kejutan budaya ini terutama sekali dapat terjadi dan dialami oleh tenaga kerja baru yang belum lama dinyatakan lulus dari SLTA dan perguruan tinggi. Kondisi atau lingkungan kerja baru tidak mudah diadaptasi oleh para pekerja baru, ibarat seseorang pindah untuk menetap di negara yang asing sehingga memerlukan proses orientasi. Pengertian pelatihan. Pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok, atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Pengertian lain mengatakan pelatihan proses melengkapi para pekerja dengan keterampilan khusus atau kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dan efisien. Pelatihan juga didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, rutin, dan perinci, serta menyiapkan karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang. Pengertian pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan pengembangan atau development meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Pengembangan juga diartikan sebagai pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Pelaksanaan program orientasi. Yang pertama, ada program orientasi harus mampu membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami standar pekerjaan, harapan organisasi perusahaan pada dirinya, norma-norma dan tradisi yang dihormati dan berlaku di perusahaan, serta kebijaksanaan yang harus dijalankannya. Yang kedua, yaitu program orientasi harus mampu membantu para pekerja baru untuk memahami dan bersedia melaksanakan perilaku sosial yang mewarnai kehidupan organisasi atau perusahaan sehari-hari. Untuk itu, perlu diketahuinya perilaku atau tindakan-tindakan yang dibenarkannya dan tidak dibenarkan, iklim kerja yang dikembangkan, bahkan teman sekerja atau supervisor yang dapat diteladaninya dalam bekerja agar menjadi pekerja yang berprestasi. Yang terakhir, yaitu program orientasi harus mampu membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan atau jabatannya agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, dan produktif. Strategi program pelatihan. Pelatihan pada dasarnya berarti proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Program pelatihan dapat didesain untuk meningkatkan kemampuan kerja, baik secara individual, kelompok, maupun sebagai kegiatan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Pada dasarnya, program pelatihan prospektifnya sangat luas, meskipun secara definitif dapat dibedakan sebagai 1. Pelatihan tingkat mikro. Pelatihan ini diselenggarakan oleh untuk lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri sesuai kebutuhannya dalam meningkatkan kemampuan para pekerja
dalam melaksanakan seluruh beban atau volume kerja agar dapat mewujudkan eksistensinya secara maksimal. 2. Pelatihan ini diselenggarakan bersama oleh 2 orang atau lebih organisasi atau perusahaan yang memiliki kebutuhan yang sama dalam usaha meningkatkan kemampuan kerja para pekerja masing-masing. Jenis-jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan keahlian, yakni pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. 2. Pelatihan ulang, yakni pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. 3. Pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Pelatihan kreativitas. Berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya untuk kelaikan. Metode dalam training dan pengembangannya. 1. Metode on-the-job training. 1. Job instruksi teknik training merupakan program diberikan langsung di tempat pekerjaan di bawah instruksi seorang senior yang sudah berpengalaman. 2. Job rotation merupakan pelatihan dilakukan dengan cara memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dengan ini, peserta program dapat mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing. Yang 3. Coach merupakan manajemen memberikan bimbingan atau contoh model kepada karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Yang kedua, off the job technique. Lecture merupakan lebih menekankan kepada pemberian teori secara lisan dan diorganisasikan secara formal. Biasanya digunakan apabila jumlah peserta program banyak sehingga biaya relatif murah. Video presentation merupakan hampir sama dengan sebelumnya, tetapi metode ini menggunakan televisi, slide, film, dan sebagainya. Vestibule training merupakan dilaksanakan di suatu tempat yang khusus terpisah dari tempat sebenarnya dengan menggunakan peralatan sebenarnya sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan. Soft study merupakan teknik ini menggunakan modul-modul tertulis, kaset-kaset rekaman, kaset video yang diberikan kepada peserta pelatihan. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 4. Membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Manfaat di atas membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuhan penyakit organisasional. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun, banyak manajer berpikir bahwa solusinya adalah pelatihan. Kelemahan pelatihan dan pengembangan SDM. 1. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. 2. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. 3. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. 4. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dan keberhasilan yang sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.